Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik sekarang, kita ketemu lagi dengan saya, Anissa Alia Izati, dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta tahun 2015. Sebelumnya, saya ingin tahu kalian apa sudah pernah mendengar tentang Six Thinking Hats? Six Thinking Hats atau 6 topi berpikir itu adalah salah satu hal yang diungkapkan atau dicetuskan oleh Dr. Edward Bono. Apa itu 6 topi berpikir? Nih, 6 topi berpikir adalah sebuah teknik berpikir yang dipaparkan oleh Edward Bono. Menurutnya, manusia memiliki 6 gaya berpikir yang diibaratkan sebagai 6 buah topi. Nih, masing-masing dari Six Thinking Hats mewakili cara berpikir yang berbeda dan disimbolkan dengan warna. Ada apa aja sih topi-topinya itu? Nih, di sini dijelaskan ada warna topi putih, topi warna biru, topi warna merah, hijau, hitam, dan kuning. Mau tahu apa aja pengertiannya? Oke, langsung aja. Yang pertama, ada topi warna putih. Topi warna putih itu melambangkan netral dan objektif, dan biasanya itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dasar kepada diri kita sendiri. Yang pertama itu, kita selalu sering mempertanyakan apa yang kita ketahui, dan apa yang tidak kita ketahui. Lalu, apa yang perlu kita ketahui? Lalu, yang kedua itu ada topi warna merah. Topi warna merah ini melambangkan emosi dan perasaan. Topi warna merah juga berpikir secara intuitif dan menggunakan insting, emosi, dan perasaan Anda. Yang ketiga, ada topi warna hitam. Topi warna hitam itu melambangkan peringatan, karena topi warna hitam itu berpikir kritis, waspada, dan hati-hati tentang segala kemungkinan yang akan gagal. Dan biasanya, orang-orang yang sedang memakai topi warna hitam dalam berpikir, mereka selalu melihat dari sisi sebaliknya dalam sebuah permasalahan. Yang keempat itu ada topi warna kuning. Topi warna kuning itu melambangkan cahaya dan optimisme. Topi warna kuning juga berpikir secara positif dan optimis dan berani mengambil kesempatan yang ada. Yang kelima, ada topi warna hijau. The Green Hat ini melambangkan energi, pertumbuhan, dan produktivitas. Biasanya, topi warna hijau ini memfokuskan untuk mencari alternatif-alternatif baru, baik dari segi pemecahan masalah, ataupun cara melihat persoalan. Yang terakhir itu ada topi warna biru. Topi warna biru ini melambangkan tentang kontrol, yaitu fokus untuk menciptakan struktur dan memberi instruksi atau mengorganisir pengguna topi lain. Nah, setelah itu, dari tadi saya udah menjelaskan nih tentang 6 topi pemikir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan memakai topi pemikir. Nih, yang pertama itu ada memberikan bahasa yang sama. Apa sih yang dimaksud dengan memberikan bahasa yang sama dalam topi pemikir? Dalam topi pemikir itu, memberikan bahasa yang sama dimaksudkan ketika melakukan diskusi atau melakukan pemecahan masalah yang sama, mereka akan membahas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sama, karena mereka itu sama-sama terorganisir pemikirannya. Yang kedua itu ada memberikan pola pikir yang berbeda dari biasanya. Biasanya orang-orang itu memecahkan suatu masalah atau melihat suatu masalah itu hanya itu saja. Nah, kalau dengan memakai 6 topi pemikir ini, mereka akan diberikan pola pikir yang berbeda dari apa yang biasa mereka pakai. Terus yang ketiga itu lebih banyak memakai otak atau memakai nalar mereka. Dalam memakai 6 topi pemikir ini, orang-orang yang menggunakannya akan lebih sering menggunakan nalar mereka dalam melakukan pemecahan masalah atau diskusi suatu permasalahan. Yang keempat itu ada menghilangkan ego pribadi. Dengan memakai 6 topi pemikir ini, mereka akan menghilangkan ego-ego pribadi mereka, dikarenakan
dikarenakan setiap orang tidak akan mungkin memakai memakai 6 topi tersebut dengan secara bersamaan. Ada pula contohnya saya memakai topi warna hitam. Saya akan menghilangkan ego pribadi saya dengan orang yang sedang memakai topi warna biru, seperti itu. Yang kelima, ada menghindari konfrontasi. Dengan menggunakan 6 topi pemikir ini akan menghilangnya ego-ego pribadi dan akan menghindari konfrontasi yang ada. Jadi masing-masing dari mereka ketika menghilangkan ego pribadi mereka akan sulit adanya konfrontasi di antara mereka. Yang keenam itu menghemat waktu. Kenapa sih kalau misalnya menggunakan 6 topi pemikir ini akan menghemat waktu? Karena dengan menggunakan 6 topi pemikir akan mendapatkan bahasa yang sama. Dengan itu kita akan lebih cepat menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada. Maka pemecahan masalah itu akan cepat ditemukan, seperti itu. Yang ketujuh, ada fokus pada sebuah model diskusi. Seperti yang tadi saya bilang, ada salah satu contoh topi pemikir yaitu fokus kepada satu permasalahan dan dia lebih mengontrol topi-topi yang lain. Jadi dengan memakai topi pemikir ini, mereka akan fokus pada sebuah model diskusi agar mendapatkan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah. Jadi dengan memakai 6 topi pemikir ini, mereka akan lebih cerdas karena mereka akan lebih memakai nalar-nalar yang ada pada diri mereka dalam memecahkan suatu masalah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa isu umum 6 topi pemikir. Yang pertama itu, 6 topi pemikir itu adalah arahan, bukan detail. Kenapa seperti itu? Karena 6 topi pemikir adalah sebuah arahan, bukan isinya. Jadi, ketika kita melakukan diskusi, terkadang suka ada moderator yang, mari kita memakai topi warna hitam, karena kita akan mengkritisi suatu permasalahan, seperti itu. Atau mungkin kita akan memakai topi warna putih, karena kita akan berpendapat sesuai dengan fakta yang ada, dan kita akan bersifat netral dan objektif. Yang kedua, bukan kategori manusia. Jadi 6 topi pemikir ini bukan kategori manusia. Salah jika orang berpendapat, dia orang yang bertopi warna hitam. Itu salah. Yang benar adalah setiap orang harus memiliki atau memakai semua warna. Jadi ada saatnya saya memakai warna hitam, ada saatnya saya memakai warna putih, atau ada saatnya saya memakai warna biru, kuning, dan hijau, seperti itu. Yang ketiga itu ada cerdas untuk berpikir bersama. Di sini dimaksudkan bentuk cerdas untuk berpikir bersama adalah mampu menunjukkan apakah seorang itu pemikir yang baik atau atau seorang itu bukan konstruktif atau destruktifnya pemikirannya, seperti itu. Yang terakhir itu sebagai sebuah kesatuan yang menunjang. Jadi ketika kita memakai topi pemikir, ada beberapa orang yang tidak sama dengan kita memakai topinya. Contohnya saya sedang memakai topi warna biru, tetapi teman saya sedang memakai topi warna hitam. Tetapi ketika dijadikan satu semuanya, mereka akan membentuk suatu kesatuan dan dengan kesatuan tersebut akan lebih mudah kita mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah sampai di 6 head summary atau kesimpulan dari 6 topi pemikir. Yang tadi masih inget nggak warna-warnanya ada apa aja? Saya jelasin lagi ya. Warnanya itu ada warna biru, putih, merah, kuning, hijau, hitam. Nih, kesimpulannya itu, topi warna biru adalah melambangkan kontrol dan mengorganisir pikiran. Topi warna putih melambangkan netral dan objektif. Topi warna merah melambangkan emosi dan perasaan. Topi warna kuning melambangkan cahaya dan optimisme. Dan terakhir, yang kelima, topi the green hat melambangkan energi, pertumbuhan, dan produktivitas. Dan yang terakhir, topi warna hitam melambangkan peringatan atau biasanya orang-orang ini bersikap kritis. Seperti itu. Ya,
Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Semangat empower, berdayalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.